السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diciptakan oleh Allah. Memang awal penciptaannya Allah telah berkehendak, yaitu manusia ini ditempatkan di dunia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Memang diciptakan untuk bumi, tetapi sebelum dihantar ke bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan manusia yang pertama kali, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, di surga, di tempat kehidupan yang begitu mudah, begitu enak, begitu mulia di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun setelah diletakkan di sana, ringkas cerita, ia terus diletakkan di tempat tujuannya, yaitu di bumi ini. Yang sebelum itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Adam diletakkan di bumi ini, yaitu ketika Allah memberi larangan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tidak mendekati suatu pohon yang tidak boleh didekati. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nanti kalau kalian mendekati, maka kalian akan menjadi orang yang zalim, katanya. Menganiaya diri sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal penciptaan Adam, Allah telah menciptakan makhluk sebelum Adam. Yaitu Allah telah menciptakan makhluk namanya iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis ini termasuk golongan jin. Jenisnya itu adalah jenis jin. Tetapi jin yang amalannya rusak, yang membangkang Allah Subhanahu wa taala.
Ketika para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka taat, semuanya sujud kepada Nabi Adam. Karena mereka ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mempunyai sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menentang Allah, tidak pernah mendurhakai Allah, selalu mengamalkan perintah-perintah Allah. Ini malaikat. Kemudian iblis juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda idza amartuk. Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Memang iblis pun juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api, dan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka aku lebih baik. Tidak pantaslah aku sujud kepada Adam. Dia melihat Nabi Adam, tapi dia tidak pernah melihat siapa yang memerintah dia ini. Padahal yang memerintah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya cerita ini, iblis ini bukan malah ketika dimarahi Allah terus malah taubat, juga tidak. Karena orang yang sombong itu tidak akan bisa taubat. Kalau orang itu salah dan kesalahannya itu karena kepleset, maka dia itu akan taubat. Ya Allah, saya keliru, ya Allah, saya keliru. Tetapi kalau iblis salah dan salahnya ini karena suatu kesombongan, tidak mau bertaubat, malah justru iblis mengatakan, akan aku goda anak cucu Adam dan anak cucunya ini, sehingga mereka semuanya masuk neraka, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mulailah iblis ini bekerja kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, sehingga iblis berkata kepada mereka berdua dan bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an tilkuma asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah, Tuhan kalian berdua tidak melarang mendekati pohon ini, kecuali kalau kamu mendekati pohon ini dan makan darinya, maka kamu akan menjadi malaikat, dua orang malaikat, atau kamu berdua akan kekal nanti akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perkataan ini saja, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Malah bersumpah dia, aku ini hanya nasihat saja, aku ini hanya nasihat saja. Inilah iblis. Nabi Adam alaihissalam, beliau ini adalah seorang yang tidak pernah membayangkan ada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kok berani berbohong atas nama Allah, itu enggak pernah berbohong. Belum pernah mungkin terjadi orang berbohong atas nama Allah. Pertama kali ya iblis ini sebenarnya. Maka begitu dikatakan ini telah orang ini telah bersumpah atas nama Allah bahwa dia hanya berbuat baik, memberi nasihat yang baik kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking baiknya Nabi Adam, saking solehnya Nabi Adam ini, maka akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu. Begitu dimakan, maka seluruh pakaiannya hilang semua. Karena pakainya ahli surga ini adalah sebab ketakwaan. Bila mana hilang ketakwaannya, maka kalau dibuat maksiat, maka hilang itu pakaiannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Nabi Adam, aku tidak pernah berpikir dan membayangkan ada makhluk Allah diciptakan Allah berbohong atas nama Allah. Aku tidak pernah berpikir, nangis jadi Nabi Adam. Aku telah ditipu katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pengalaman yang begitu hebat, yang mendalam ke dalam hati Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma ma khadakan nushafat tahimi. Namanya setan itu walaupun memberi nasihat yang hebat, kelihatannya bagus, bahkan bersumpah dan bagus betul, tetapi kalau itu setan, maka hendaknya kamu curigai, hati-hati itu. Ini pengalaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan diwariskan kepada anak cucunya, sehingga beliau dapat bercerita kepada anak cucunya, hati-hati, di sana itu ada musuh yang dia selalu usaha untuk menjerumuskan kalian semua, wahai anak cucuku. Terus berpesan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat Nabi Adam alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah, wahai Adam. Maka Nabi Adam berkata, labbaik wa sa'daik, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu dan siap diperintah apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, ambillah dari anak cucumu mereka orang-orang yang seharusnya masuk neraka, masukkan ke neraka sana katanya. Nabi Adam diperintah oleh Allah. Maka Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, berapa yang harus aku ambil ini ya Allah? Maka Allah mengatakan, setiap 1000 ambillah 999. Satu saja yang masuk surga setiap 1000. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya para sahabat beliau. Maka para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kami tidak bagian, kalau tidak bagian surga kalau sudah begitu itu. Setiap 1000 yang dimasukkan neraka itu adalah 999. Nah, terus kami bagian apa? Mesti ketut mlebu neraka kalau begitu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah dan terimalah kabar gembira, sesungguhnya dari mereka itu adalah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, mereka ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang akan merata ke seluruh dunia, yang jumlahnya begitu banyak sekali, yang mereka kesemuanya tidak mau beriman kepada Allah dan utusannya Allah. Itulah Ya'juj Ma'juj. Maka jumlah dari itu termasuk Ya'juj Ma'juj. Sedangkan jumlahnya orang Islam dibandingkan seluruh umat ini termasuk Ya'juj Ma'jujnya, beliau baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan begitu sedikit sekali umat Islam ini. Digambarkan seperti bulu yang putih, satu bulu putih di kulit sapi yang hitam. Hanya itu saja. Atau bulu yang hitam di kulit sapi yang putih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ini harus bersyukur, Pak. Kita ini bisa datang ke masjid. Ini diambil dari ribuan jutaan manusia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke masjid. Maka harus kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Maka sekali kita ini datang ke masjid sekali begitu saja, harusnya pulang-pulang nyembelih sapi. Alhamdulillah. Selamatan apa toh Pak? Setiap habis sholat kok selamatan ini? Karena dipilih oleh Allah bisa datang ke masjid. Harusnya begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana seorang hamba ini harus istiqamah. Istiqamah dalamnya juga istiqamah luarnya. Jangan sampai mau diguncang oleh keadaan-keadaan yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, yaitu para setan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak godaan manusia ini. Dulunya istiqomah, sholatnya istiqomah, di tengah jalan karena ada godaan, maka berubah. Maka dia telah meninggalkan sholatnya, meninggalkan tahajudnya, meninggalkan amalnya, kemudian istighol kepada dunianya. Banyak terjadi seperti itu. Kadang-kadang dia itu masih istiqomah sholatnya, istiqomah dakwahnya, istiqomah amalannya kayak istiqomah, tetapi hatinya sudah tidak istiqomah lagi. Ini bahaya ini. Maka ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dia itu telah melihat ada satu pohon yang disembah oleh orang kampung. Orang kampung datang ke situ membawa sesajen, datang kepada pohon itu. Dan mereka berkata, "Mbah, kami punya hajat mbah." Pohon kok mbahnya. Maka begitu ngamuk ini si abid ini. Ini kita orang kampung ini jangan betul-betul bodoh. Minta kok kepada pohon, ya minta kepada Allah. Itu ini. Maka akhirnya dia membawa kapak, pohonnya itu mau ditebang. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang. Mau kemana Tuan? Mau tebang ini si pohon ini. Mau potong saja. Loh, kenapa kok dipotong ini? Apa enggak sekasian pohonnya? Aku kasihan masyarakat sini ini. Gara-gara pohon inilah maka akhirnya mereka mensekutukan Allah. Ini adalah tanggung jawabku karena aku adalah karbon 4 bulan. Tambahan sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Semangat. Maka akhirnya jangan begitu, Pak. Orang itu jangan kasar-kasar. Bahaya orang itu yang halus begitu. Enggak bisa ini orang mau masuk neraka. Lah Pak aku harus sebagai ini harus kuhentikan. Berbahaya ini. Habis nanti orang kampungku masuk neraka semuanya nanti. Akhirnya terjadilah perceksokan dengan orang di jalan tadi. Akhirnya berkelahilah dia dengan orang itu. Kelahi, antem sana, antem sini, tendang sana, tendang sini. Dipiting sana, piting sini. Ternyata akhirnya orang yang nyegat tadi kalah. Mau mati kamu katanya. Jangan Pak, jangan dibunuh saya ini. Loh. Apa maumu? Sedang kamu ngalang-ngalangi aku. Begini Pak, kita rundingan dulu. Rundingan apa? Kalau Bapak tidak menebang pohon itu kasihan pohonnya. Pohon gak salah apa-apa. Nanti Bapak setiap hari akan aku kasih duit. Betul? Betul? Betul Pak. Ya kalau begitu ya nggak apa-apalah kalau gitu. Betul. Akhirnya setiap hari dikasih duit. Maka dia tidak lagi menebang, memotong pohon itu. Lama-kelamaan dia ini sudah tidak ngasih duit lagi. Ini orang ini janji ngasih duit beberapa hari, sekarang sudah gak ngasih duit lagi. Datang lagi bawa kapak, tak tebang saja ini pohonnya. Dicegat lagi sama orang tadi. Tuan jangan ditebang Tuan. Kamu gak ngasih duit, tak tebang. Akhirnya bercekcok akhirnya.
Tidak bisa dihindari, akhirnya berkelahi. Ternyata si Abid tadi itu tidak bisa menebak, tidak bisa mengalahkan orang yang mencegat tadi. Sekarang kamu kalah. Loh, kenapa Pak aku bisa kalah? Padahal jurusku yang kemarin itu juga sama dengan jurusku yang sekarang ini. Kok jadi kalah? Kenapa ini? Sebabnya hatimu sudah berubah dengan hatimu yang kemarin. Yang kemarin kamu pengen menebang pohon, memotong pohon karena Allah dan menyelamatkan umat. Sekarang kamu pengen menebang pohon karena pengen cari duit. Makanya kalah dengan saya. Ini orang yang gak istiqomah. Amalannya kelihatannya sama, tetapi di dalam hatinya sudah berubah. Di dalam hatinya sudah berubah. Inilah yang kita takutkan. Maka kita ini setiap hari sholat, setiap hari kita ini sholat sunnah, setiap hari kita ini berzikir, setiap hari kita ini berdakwah, kita ini juga jauhlah amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menjaga nisab, menjaga amalan, maka lebih lagi yang lebih penting yaitu jaga niat ini tetap istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Dijaga tetap istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, yang memelihara aku adalah Allah, seluruh amalanku semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Terus istiqomah. Nah, orang yang seperti ini nanti kalau wafat itu yang datangi ini para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan datang untuk menjenguk mereka, menyambut keluarnya nyawa mereka dari rogo mereka. Disambut oleh para malaikat. La takhafu wa la tahzanu, kata mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kata-kata malaikat kepada mereka, kepada ahli istiqomah. Ahli istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak kita ini kalau pengen istiqomah, kecuali kita ini betul-betul sabar. Sabar sampai akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disabar-sabarkan. Apakah aku ini hanya begini saja setiap hari harus sholat menghadapkan Gusti Allah? Iya, begitu. Terus sabar-sabarkan. Sabar itu artinya betah. Sabar zahir dan sabar batin. Dalam amal sabar istiqomah. Dalam hati niatnya ya disabari, niatnya pokoknya itu aja. Kok niatnya kok itu terus saja hanya karena Allah, atau nggak ada variasinya begitu? Kalau ada variasinya itu nanti kalah kamu ditempiling oleh Gusti Allah. Niat hanya boleh satu, karena Allah itu saja. Hanya itu saja. Maka disabar-sabarkan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Karena dunia ini digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai satu tumbuh-tumbuhan yang hijau di matanya hewan. Kalau hewan itu melihat tumbuhan yang hijau di pinggir kali, Masya Allah, ya semangat hewan itu. Maka akan makan kremus. Makan dengan lahap. Hewan yang tidak hati-hati, maka dia akan makan sampai akhirnya kebablasan, perutnya pecah,
dan mati seketika. Tapi hewan yang pintar makan sedikit saja, sedikit, udah cukup. Terus kemudian menghadap ke matahari, terus apa yang ada dalam perut dikeluarkan sedikit, dinikmati, digayemi, kremus, menghadap ke matahari, enak gitu. Enggak perlu makan banyak-banyak, sedikit saja dinikmati, kremus. Nanti kalau sudah itu, sebagian dikeluarkan sebagai kotoran, sebagian dikeluarkan sebagai kencing. Sudah lapar lagi, ambil lagi sedikit lagi, kerut, udah ngadep ke matahari, dinikmati, kremus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gambar umpamanya orang yang tamak kepada dunia, yaitu ketika dia itu mengambil dunia ini dengan rakus, sehingga dia ini binasa sebab rakusnya kepada dunia, lupa akhiratnya. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan di dunia ini sama sekali. Belum lagi merasakan kenikmatan dunia itu di dunianya, dia itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kenikmatan di akhirat. Sama sekali wong dia tidak pernah amal untuk akhirat, dihabiskan seluruh waktunya hanya untuk mencari dunia. Jadi sudah saya sebutkan, kadang-kadang orang mencari dunia ini dengan amalan-amalan agama. Sebabkan yaitu hati. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena mencari wanita yang cantik jelita, maka yang dia dapatkan hanya itu saja. Yang dia dapatkan hanya itu saja. Dia tidak mendapatkan Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya amalannya hijrah, amalan yang hebat, amalan hijrah. Tetapi amalannya tidak diterima karena sebetulnya yang dicari adalah dunia. Yang dicari adalah dunia. Maka hati-hati yang istiqomah betul ini. Hati ini yang paling penting. Istiqomahkan hati kita ini hanya karena Allah dalam setiap amalan. Dalam setiap amalan. Hadirin, kita kembali lagi dari cerita hewan tadi. Sedangkan hewan yang pintar ini digambarkan sebagai manusia yang pintar. Dia mengambil dunia ini secukupnya saja. Kemudian dibawa ke rumah, dinikmati bersama keluarganya. Sebagian dikeluarkan, diinfakkan kepada tetangganya, dikasihkan sana, kasihkan sini. Itu gambar rupanya ditelekkan, karena telekkan sini. Maksudnya diinfakkan sana, infakkan sini. Nikmat kalau sudah habis, ambil lagi beberapa, dinikmati dengan keluarganya. Sebagian diinfakkan, disedekahkan sana, sedekahkan sini. Inilah yang pintar ini. Ini orang yang pintar. Sehingga dunia itu akan membantu kita mendapatkan kehidupan yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kita gunakan untuk mendapatkan surga. Jangan sampai dunia ini melalaikan untuk mendapatkan surga. Justru dunia itulah kita buat untuk mendapatkan surga. Kita infakkan sana, infakkan sini. Kita nikmati bersama keluarga, kita infakkan di keluarga juga, kita juga mendapatkan pahala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gambar perumpamaan ini yang membuat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan saya ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan, kesabaran di dalam menjaga niat, kesabaran di dalam menjaga amal, ini adalah mutlak, harus dipunyai oleh seluruh orang-orang yang pengen nanti dia masuk surga bersama keluarganya. Karena nanti kita ini masuk surga ini bukan sendirian, kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Tetapi siapa itu yang bisa kumpul dengan keluarganya di surga? Mereka adalah orang-orang yang sabar.
menjaga niatnya, sabar menjaga amalannya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar untuk mencari ridha Allah. Ini sabar niat. Sabar menjaga niatnya, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru di awal, jangan sampai keliru di tengah, jangan sampai keliru di akhir. Harus lurus sampai akhir hayat. Itulah maka dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia itu hatinya ini lurus, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Hati, walaupun dia tidak bisa mengucapkan dengan lisannya, kalau hatinya masih lurus, istiqamah, maka dia masuk surga. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah, ini menjaga niat. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menjaga amalan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, selalu bertaubat. Kalau pernah kepeleset dari suatu kepeleset sehingga mengamalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Itu sudah dicontohkan oleh mbah kita. Begitu beliau mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni kami, tentu saja kami akan menjadi golongannya orang-orang yang merugi. Kata Nabi Adam AS, diterima tobatnya oleh Allah. Diterima akhirnya tobatnya oleh Allah. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi? Sabar di dalam menjaga niat, sabar di dalam menjaga amal. Terus selalu bertaubat. Bagaimana cara taubat? Cara taubat ini yaitu selalulah kalau kita ini terpeleset, yaitu mengamalkan satu perkara yang tidak benar menurut syariat, segera ditambal dengan amalan-amalan kebaikan. Segera ditambal dengan amalan-amalan kebaikan. Hari ini aku tidak bisa menjaga mataku, Masya Allah. Berarti hari ini mataku harus aku buat untuk membaca Al-Quran semalam-malam suntuk. Hari ini aku tidak bisa menjaga telingaku. Kalau begitu, aku harus buat telingaku ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dan mendengarkan bacaan-bacaan Quran semalam suntuk. Jadi begitu. Maka orang itu sebelum tidur harusnya muhasabah diri sendiri. Apa yang telah aku buat hari ini? Ini aku telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Wah, ini aku berarti harus aku tambali semua kekurangan-kekuranganku itu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum 'uqbad dar. Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk surga, akan dikumpulkan dengan ayah-ayah mereka, datuk-datuk mereka, anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka, istri-istri mereka. Masya Allah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk kepada mereka dari segala macam pintu. Mereka mengatakan, Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Masya Allah. Kalau malaikat sudah mengatakan Salamun alaikum, ya selamat terus itu di surganya Allah. Sebab apa? Bima sobartum. Sebab dulu kalian itu betul-betul sabar, betah betul kalian di dalam mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kesabaran ini, maka sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru sadrul iman, katanya.
Kesabaran ini adalah separuhnya iman. Kayaknya penting sekali sabar. Beliau sampai mengatakan kesabaran separuhnya iman. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tentu saja permasalahan-permasalahan akan datang kepada hamba-hamba Allah ini. Wong Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberi keterangan kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra. Akan ada ujian-ujian. Ya namanya ujian itu ya biasa namanya manusia. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Tetapi babasyiris sabirin. Akan ada ujian-ujian. Diuji kadang-kadang kemelaratan. Coba kalau sudah kemelaratan itu ya masih istiqomah enggak di dalam amal dan niat. Kadang-kadang itu bisa guncang niatnya gara-gara kemelaratan. Orang-orang bisa berhenti amalnya gara-gara kemelaratan. Masya Allah. Ini ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan utusan-utusan para nabi, para rasul yang bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam keadaannya. Ada di antara mereka tidak punya apa-apa, seperti Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Betul-betul melarat Nabi Isa alaihi salam. Tidak punya apa-apa. Istri tidak punya, anak tidak punya, rumah tidak punya, harta tidak punya. Sebagai contoh untuk kita, penghibur untuk kita, diceritakan di dalam Al-Quran Nabi Isa kehidupannya terus, namanya Al-Masih. Diceritakan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW Nabi Isa. Tetapi beliau tetap sabar, istiqomah, terus istiqomah. Kayaknya Allah, istiqomahlah kamu seperti Nabi Isa kalau kondisimu ini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kalau kita ini sebagai pekerja, mungkin tukang kayu pun ada seorang nabi yang jadi tukang kayu, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabiullah Zakaria alaihi salam. Beliau ini adalah tukang kayu. Tetapi beliau dengan tukang kayunya pun, dengan kemahiran sebagai tukang kayu itu, tidak menjadikan beliau itu lupa. Sebaliknya istiqomah sampai akhir hayat. Ada seorang nabi lagi yang pekerjaannya adalah tukang pandai besi kalau zaman sekarang. Tapi Nabi Dawud alaihissalam telah dikasih oleh Allah Subhanahu keistimewaan, yaitu besi-besi jadi lembek di tangan beliau ini. Wa alanna lahul hadid. Sehingga beliau pekerjaannya membuat baju besi untuk dijual. Itulah pekerjaan Nabi Dawud alaihissalam. Berbagai macam. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjadi pegawai negeri. Maka enggak ada alasan, wong saya ini pegawai negeri. Oh enggak ada. Nabi Yusuf pun juga pegawai negeri. Tapi Nabi Yusuf istiqomah. Beliau istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang mengatakan, bagaimana saya bisa amal agama, saya sedang sibuk. Sibuk mana kita ini dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang mana beliau ini kerajaannya begitu hebat, begitu sibuk beliau ini, begitu sibuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi kesibukan beliau ini tidak menjadikan tidak istiqomah, tetap istiqomah sampai akhir hayat. Maka para nabi itu dibuat macam-macam. Ada nabi yang sakit, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi sakitnya tidak membuat beliau itu bergeming, tidak. Tetapi sakitnya itu
tentu saja tidak berpengaruh kepada keistiqomahan beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini sedang sakit, apakah kita ini sedang punya duit, atau kita sedang tidak punya duit, atau sedang apapun, jadi apapun, maka jangan sampai tinggalkan keistiqomahan. Istiqomah niat karena Allah dan istiqomah amal. Insyaallah Bang ya? Niatkan, dijaga benar. Maka di akhir ayat tadi dikatakan wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang yang betah. Yang betah. Orang sabar itu betah. Kalau kita betah, nanti akhirnya akan dikasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak usah diperpanjang lagi, ini pembahasan ini itu sudah paham akhir daripada perkataan ini, yaitu langsung mempraktekkan. Kita pengen keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala hari ini, tapi bukan keluar yang seperti dulu-dulu. Kita keluar dengan lurusnya niat dan juga mulai awal sampai akhirnya keluar. Dan juga lurusnya amal mulai awal sampai akhir. Maka siapa yang siap sedia untuk ini Pak? Monggo silahkan. Siapa yang 4 bulan negeri jauh atau dalam negeri atau IPB, tapi dengan niat tadi, niat yang istiqomah karena Allah dan amal yang istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, siapa yang sedia? Monggo silakan. Langsung aja ke depan Pak. Langsung ke depan. Negeri jauh, silakan ke depan. Mari. Bawa. Silakan ke depan. Langsung ke depan saja Pak. Dan maju ke depan untuk mendaftarkan diri. Masya Allah, semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Kebaikan dimulai daripada niat. Mari Pak. Masya Allah. Niat dengan penuh keyakinan, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Mari. Masya Allah, semoga Allah terima. Monggo. Yang sudah pernah IPB. Lagi Pak, lagi. Monggo, silakan. Yang pernah belajar 4 bulan IPB. Silakan. Mari. Monggo. Mari Bapak sekalian. Niat untuk tanggung jawab, latihan tanggung jawab. Mari. Tanggung jawab agama. Mari. Dengan merupakan dirinya, hartanya, waktunya, semata-mata mencari ridho Allah. Mari jemaah sekalian. Langkah pertama ini 4 bulan. Kalau nanti sudah mampu 4 bulan kok istiqomah betul zahir batin, semoga nanti ketika di rumah terus selama-lamanya istiqomah terus sampai akhir hayat. Begitu. Nah, monggo Pak, bismillah. Mari insyaallah. 4 bulan. Kenapa kita hanya harus keluar, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suasana rumah? Karena kadang-kadang kita ini tidak bisa memperbaiki diri kalau di rumah. Tempat yang paling mudah untuk memperbaiki diri itu adalah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah suasana yang terbaik di dunia untuk memperbaiki diri. Terbaik di dunia untuk mentarbiyah hati dan mentarbiyah anggota badan ini dalam amal, yaitu di masjid-masjid Allah. Monggo Pak, bismillah Pak. Mari Pak, 4 bulan. Monggo. Termasuk 4 bulan IPB. Mari jemaah sekalian. Yang mau ke IPB silahkan. IPB. Monggo.